Uli dotiki na ho di joloni abang sani amakuna rade tok. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di Amsal pasal 3 ayat 19. Demikian bunyinya: dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Demikian firman Tuhan. Setelah membaca ayat ini, tiba-tiba saya terpikir tentang bagaimana tatanan bumi ini yang begitu luas dapat menjadi tempat tinggal manusia seperti kita saat ini. Bumi yang Tuhan telah ciptakan ini mempunyai atmosfer yang baik, mempunyai lapisan ozon yang melindungi permukaan bumi ini dari radikal bebas dari sinar ultraviolet yang berlebihan, dan segala macam keunikan yang ada di bumi ini menjadi bumi di mana layak untuk dihuni oleh manusia. Itu semua adalah hasil dari pemikiran dan karya Allah di dalam hidup kita. Itu semuanya terstruktur dengan baik, berjalan dengan sebagaimana mestinya. Itu adalah suatu keagungan bagi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam sejarah penciptaan, hikmat mendapat peran yang begitu penting. Di dalam Amsal pasal 8 ayat 22 kita dapat membacanya, yang menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan hikmat sebagai permulaan dari pekerjaannya semua. Hal ini menandakan bahwa hikmat sudah ada sebelum bumi dan langit serta isinya diciptakan oleh Allah. Artinya, Allah menciptakan hikmat itu adalah untuk memulai pekerjaannya. Allah menciptakan hikmat itu untuk menciptakan yang ada di bumi, yang ada di langit, dan semua Allah dasari dengan hikmat. Dan dari sana dapat kita lihat bahwa Allah meletakkan dasar bumi dengan hikmat itu. Kita tahu tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk hal yang baik di dalam kehidupan kita. Allah menciptakan bumi menjadi tempat manusia untuk melakukan kehidupannya. Allah menciptakan bumi ini menjadi tempat di mana manusia melakukan segala aktivitasnya. Dengan hikmat itulah Allah menjadikan manusia menjadi manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa hikmat itu adalah seutuhnya milik Allah.
Hikmat adalah yang dari Allah, mencakup sempurna, luas, lengkap, menyentuh semua bidang kehidupan. Hikmat yang dari Allah juga mencakup semua kedaulatan di dunia, serta menggenapi semua apa yang dipikirkan oleh Allah. Alam semesta adalah sebagai bukti hikmat yang dari Allah. Manusia adalah bukti karya hikmat tinggi yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Lalu apakah pentingnya hikmat itu bagi manusia, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Tadi kita melihat bahwa hikmat itu memiliki peranan yang baik di dalam karya Allah, di dalam kehidupan kita. Allah menciptakan dunia ini dengan hikmatnya menjadi tempat yang baik. Artinya hikmat menjadi sesuatu tujuan yang baik di dalam penciptaan Allah. Lalu apakah pentingnya hikmat itu bagi manusia? Bagi manusia, hikmat adalah memiliki peran yang penting. Mengapa dikatakan demikian? Mari kita melihat ke dalam diri kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di waktu-waktu yang lalu, di waktu saat ini, dan yang akan datang. Boleh akan kita menjumpai bahwa hidup kita ini terkadang sulit untuk mengambil suatu keputusan. Terkadang kita menemui diri kita keliru. Di waktu-waktu yang sudah berlalu, kita mengalami kekeliruan di dalam diri kita. Bukankah artinya kita membutuhkan hikmat agar apa yang akan kita capai untuk hal yang baik? Maka dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ingin mengingatkan kita, maka mari kita cintai hikmat yang dari Allah itu, agar hidup kita pada akhirnya akan mencapai yang baik, yang sempurna, yang mencakup segala kehidupan tanpa harus mengalami suatu kekacauan. Artinya hikmat ini membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik dibandingkan manusia yang tidak mencintai hikmat yang daripada. Maka oleh sebab itu, hikmat juga tidak bisa terlepaskan dari Sang Pencipta. Allah adalah menciptakan Sang Pencipta hikmat itu sendiri. Maka kita juga tidak lepas dari hidup kita dari Allah itu sendiri. Maka hikmat selalu bersahabat dengan kebenaran, berpihak kepada realitas, dan mendatangkan benih-benih kehidupan. Dengan demikian, hikmat yang daripada Allah merupakan sumber kehidupan yang menuntun orang untuk hidup saleh, untuk hidup baik menurut kehendak Allah. Dengan kata lain, manusia yang cinta menghidupi hikmat dari Allah itu, maka kehendak Allah yang menjadi orientasi hidupnya di dalam kehidupannya menjalani hidup sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kita, tetap semangat menjalani hidup kita, tetap penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kasih karunia mengaruniakan hikmat kepada hidup kita. Amin. Tuhan masa di ngolumon, Tuhan menjaga holong nado mangon di honho, Tuhan menjaga